Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zakat TV, kembali lagi bersama saya Regina Citra dalam program Suara Perempuan Muslimah. Kali ini saya akan membahas mengenai kesehatan ibu dan anak. Menurut fakta yang terjadi, dalam 3 menit di Indonesia balita meninggal. Dan di dunia, dalam waktu 1 jam, ibu yang melahirkan pun meninggal dunia. Kali ini saya bersama narasumber Mbak Endang. Beliau adalah bidan dari layanan kesehatan cuma-cuma Dompet Duafa. Assalamualaikum Mbak Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Endang, mendengar tadi ya fakta-fakta tadi, lu miris ya. Artinya apa sih penyebab utama dari ketidaktahuan para ibu hamil mungkin gitu ketika mereka lagi masa kandungan? Yang pertama sekali memang dari ilmu pengetahuan, pendidikan si ibu itu juga ya. Dia tidak tahu kalau dirinya hamil, dia mungkin cuek jadinya sudah biasa kok perempuan hamil seperti itu kan. Terus dia memang yang lebih ini lagi juga mungkin dari lingkungan sekitarnya juga itu yang nanti aja periksanya gitu, karena banyak memang pasien kucuk-kucuk dia datang terus hamilnya sudah besar gitu kan, padahal kan tidak seperti itu sepertinya. Dia kan di sini juga ada puskesmas selain LKC ya gitu. Apalagi posyandu itu kan sudah program pemerintah, jadi tidak harus ke puskesmas. Ada posyandu dia periksakan. Datang sudah besar, malah kadang sudah bulannya. Ya dia bilang saya orang tidak terjadi apa-apa sama saya gitu. Malah kan tidak seperti itu. Ya kalau memang seorang wanita dia sudah menikah, hamil, dia tahu dirinya sudah hamil, sebaiknya dia tuh ada memeriksakan rutin lah, itu yang satu ya, memeriksakan rutin. Terus ditambah lagi kalau sudah pemeriksaan rutin, dia adanya mencari wawasan sebagai seorang ibu. Itu mungkin yang perlu ya gitu, karena kan gimana dia nantinya menemukan jadi ini anak saya loh mau diapain gitu kan itu juga nggak bisa ditanya terus gitu kan. Sebenarnya memang belajar lagi dari pengalaman, tapi kalau tidak dicoba buat menambah wawasan ya terus aja tidak bisa. Dan ya di situ faktor ilmu pengetahuan mempengaruhi sekali gitu kan. Alasan lain apa Mbak? Jadi ketika dia datang saya tidak terjadi apa-apa, jadi ya saya baik-baik aja. Alasan lain apa? Apa karena bicara masalah finansial? Ya itu juga ini ya, karena kita di sini LKC, pasiennya posyandu alfa, ya dia bilang hamil ini aja sebenarnya saya kebobolan kayak gitu kan. Kebobolan, kenapa Bu? Iya orang saya mau suntik aja BKB ya. Saya tidak punya uang seperti itu kan. Ya udah, tapi Ibu sekarang sudah nerima, apalagi sudah besar nih Bu. Seperti itu aja sih. Karena memang faktor finansial ya. Kalau saya terima di lapangannya gitu kan, kenyataannya si ibu kan seperti itu. Pengetahuan sudah jelas ya, memang namanya duafa gitu sih Mbak. Gitu. Kalau Mbak Endang sendiri awalnya itu bidan ya Mbak ya? Sampai sekarang juga masih bidan? Dulu sempat di rumah sakit? Enggak Mbak, saya mungkin kalau dilihat ya, saya ini dibilang teman-teman, saya dulu perawat. Saya di sini dari pertama kali LKC ada gitu, mungkin kita biasa nyapu-nyapu dulu itu karena memang dari awal gitu kan. Di sini dari awal saya perawat akper ya, D3 karena saya juga melihat mau kuliah bidan aja gitu kan. Kuliah bidan emang suami juga kan nyuruh gitu kan. Karena mungkin saya dari keluarga yang tipe pekerja juga ya Mbak gitu, ibu saya kerja, jadi sebaiknya kerja gitu, karena kan buat kesibukan sendiri. Bagaimana caranya biar tujuannya sih sebenarnya gitu Mbak, biar nanti bisa buka praktek, nggak jauh-jauh dari namanya jarum suntik, katanya gitu Mbak. Dan ya udah bidan aja toh masih berhubungan dengan perawat tadi dan perempuan tadi, gitu ya. Karena suami bilang seperti itu, ada berhubungan dengan anak, berhubungan dengan ibu gitu. Toh kuliah menuntut ilmu juga kan buat diri sendiri. Karena ketika saya kuliah itu dosen saya sempat bilang gini, seandainya nih semua perempuan yang ada di Indonesia suruh kuliah kebidanan, pasti semuanya jadi sehat seperti itu kan, semua berpengetahuan gitu kan bilangnya. Cuma kita mikir
bener juga sih, tapi gimana caranya kan kayak gitu kan. Cuma ya saya merasakan sekali gitu kan, selain kuliah perawat, sudah perawat itu kan kita pelajari karena perawat umum ya Mbak, itu semuanya kita pelajari dari kepala sampai kaki. Nah, ketika kuliah bidan memang fokus dari ibu hamil saja dan bayi gitu kan, bayi. Jadi ya apa ya, saya lebih menerapkan lagi gitu, lebih ini ke apa ya, ke seorang ibu apalagi kan gitu, karena saya juga merasa saya sudah punya anak kayak gitu, bermanfaat insya Allah. Sampai saat ini kan saya jadi perawat, terus ketika masuk kemarin habis cuti, tahu-tahu saya di rolling lah, pindah ke bidan. Saya bilang insya Allah lah ilmu saya bermanfaat. Saya gitu aja. Suami saya juga bilang, yang penting kamu kan kerja, kamu tidak minta pindah posisi gitu. Jadi ngikutin alur aja, insya Allah. Karena ya itu salah satu doa saya, ya Allah, ketika saya selesai kuliah, saya mohon ilmu saya biar bermanfaat gitu. Walaupun saya buka praktek di rumah gitu. Itu makanya udah ini jalan yang diberikan Allah gitu. Makanya ya saya bisa kemana-mana gitu. Kan ketika di depan butuh perawat, saya bisa ke perawat gitu. Memang kalau misalnya kita bicara mencari ilmu tidak pernah ada batasnya. Tidak ada batasnya, Mbak. Mbak Endang, kita akan lanjutin lagi ya mengenai tentang kesehatan ibu dan anak. Sahabat Zakat TV, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, kembali lagi bersama saya dan juga Mbak Endang. Mbak Endang, sosok perempuan menurut Mbak Endang itu seperti apa sih? Akhirnya Mbak Endang memutuskan saya memilih bidan karena saya konsentrasi saya adalah ibu dan anak. Kalau menurut saya pribadi ya, seorang perempuan memang kan kalau dalam di agama Islam ya, perempuan itu sebelum menikah milik orang tuanya, sesudah menikah harus apa-apa ke suaminya gitu. Jadi kapan kita harus diri sendiri gitu. Cuma saya melihat memang ya inilah yang diberikan Allah kepada orang perempuan gitu, yang dimana apalagi saya sebagai perempuan yang bekerja, Mbak, itu Masya Allah ya, harus membagi waktunya. Saya merasakan ketika saya kuliah, itu mau kuliah aja Mbak maju mundur, iya enggak gitu kan, karena saya mengurus anak dengan pembantu yang dicari susah seperti itu. Cuma suami saya selalu bilang semuanya itu terserah, karena kan kalau dalam agama Islam juga kan ketika istri bekerja, dia membantu keluarganya itu adalah sedekah. Iya, jadi semua dikembalikan kepada saya. Cuma saya berpikir ya saya ingin itu ilmu saya gitu. Saya kuliah belum bisa, saya buka praktek di rumah gitu kan. Ya udahlah, saya ikutin aja seperti itu. Saya ayo di sini, toh jadi saya tidak lupa apa yang sudah saya dapat di kuliah. Tidak sia-sia gitu. ya. Tidak sia-sia. Kalau bicara program di LKC sendiri, peran sertanya Mbak Endang sudah sampai seperti apa dan program apa aja Mbak yang ada? Iya, itu yang saya sesalkan Mbak. Jadi ketika saya selesai kuliah di LKC ini, yang namanya melahirkan itu sudah tidak ada gitu. Jadi saya cuma bilang, wah berarti ilmu saya belum bisa diasah kembali nih yang melahirkan ini. Cuma pasien-pasien yang melahirkan kita alihkan ke RST. Jadi kita punya ada aturannya ya. Kan ketika pasien ini hamil, periksa hamil, disarankan dari kita juga sampai dengan 6 bulan itu sebulan sekali Mbak pemeriksaan hamilnya. Sebulan sekali kita kasih obat. Kita dari awal kita sudah bilang, Bu, nanti lahiran tidak di sini. Nanti Ibu kalau sudah pemeriksaan 2 minggu sekali, itu biasa di atas 7 bulan. Ibu kita alihkan Bu, nanti 2 minggu ke sini, 2 minggu ke sana. Jadi Ibu
di sana ada namanya terdaftar gitu kan. Seperti itu. Nanti sama Bu, kalau sudah saat melahirkan juga ke sana. Walaupun mereka bilang, ya gimana, namanya sudah mau mulai kok harus ke sana, gitu kan. Ya insya Allah aja Bu, berdoa aja, masih keburu. Ya kita tuh hanya seperti itu. Walaupun memang ya banyak keluhan gitu, karena lumayan Mbak, Parung itu lumayan sekali gitu, dari sini pun lumayan gitu, apalagi yang dari Pondok Labu gitu kan. Oh, jadi apa yang saya bisa tangkap adalah di LKC sendiri untuk ibu kesehatan ibu dan anak ini pada saat proses hamil sebelum 7 bulan. Hamil sebelum 7 bulan. Programnya ya. Iya, kita sebulan sekali, nanti di atas itu baru direkomendasikan kita alihkan. Itu di RST. Di RST gitu kan. Di sini juga sampai proses melahirkan. Sampai proses melahirkan, nanti setelah melahirkan dia boleh ke sana dulu sekali kontrol atau langsung ke sini gitu. Untuk anaknya sendiri bagaimana setelah melahirkan? Apakah memang anaknya nanti dikontrol di sini lagi kembali? Kembali ke LKC boleh, ke sana dulu juga boleh gitu. Tapi sih kebanyakan ada ke sana dulu terus baru ke sini. Saya lihat mau imunisasi seperti itu. Kadang juga dia yang sudah bulannya masih bolak-balik ke sini. Nanti kan kalau sudah umur kehamilan 36 minggu, 9 bulan itu seminggu sekali tuh Mbak. Seminggu sekali datang ke sini terus ke sana dengan ada USG juga di sana. Jadi biasanya pasien kalau memang sudah saatnya melahirkan, dia ke Jampang RST ya, kita bilang ke sana. Nanti awal kontrol boleh ke sana, boleh juga ke sini. Jadi itu memang fleksibel aja kita menerima. Karena kita tetap ada imunisasi di sini, itu imunisasi. Kita lihat jadwal imunisasinya dengan aturan-aturannya ya. Di sini kan biasanya kan BCG itu kita ada aturannya untuk mulai imunisasi tadi ya. Imunisasi kita kasih tahu BCG Bu, di sini adanya Selasa minggu pertama gitu. Nanti kalau buat DPT tiap bulan atau setiap hari kita ada secara gitu, gratis Mbak? Secara gratis Mbak. Secara gratis secara gratis. Sampai usia imunisasi keberapa ya mereka mendapatkan secara gratis? Terus imunisasi itu kan campak terakhir 9 bulan. Iya. Paling kita dengan rentang yang dikatakan bayi itu kan 12 bulan ya. Jadi pokoknya ya bayi, dia mentok 12 bulan kita biasanya kan pasien datang ke sini, ya Bu masih panas. Saya nggak berani itu kalau panas. Memang tidak boleh kan tidak imunisasinya boleh, pun gitu tidak kan. akan bereaksi ya dengan baik. Dia batuk, pilek, karena saya melihat anak saya sendiri bayi di rumah gitu. Bu saya nggak tega Bu, maaf Bu, besok lagi ya Bu, ibu saya layani. Gitu. Kalau bicara tadi proses itu ya, jadi dari ibu tadi kandungan lalu sampai melahirkan. Kalau untuk itu yang bicara proses melahirkan, kalau untuk anak yang sakit, programnya? Program kita kalau di bidan itu kita sebenarnya ada namanya pijat bayi Mbak. Oh, pijat bayi. Kita ada tuh program pijat bayi. Jadi yang namanya pijat bayi itu Mbak ya, subhanallah sekali. Ketika gerakan-gerakan yang kita berikan kita lakukan gitu kan, itu bisa memicu saraf-saraf. Jadi memang terbukti kalau dari bayi dia umur 1 bulan itu sudah setelah puput ya, terutama ya karena kan pas bagian perut itu enak sih pijatnya, itu bisa merangsang saraf-saraf. Terbukti dia misalkan sudah miring-miring umur segini gitu, kayak gitu. Itu kenyataannya, dan itu bisa mengindikan dia jadi lebih sehat. Itu terbukti sih memang Mbak. Terus dari mulai pijatan kaki itu kan buat dia kalau dia nanti sudah dibilang tidurnya enak, tidurnya nyaman. Dengan tidur nyaman kan dia beristirahat, nanti ketika bangun dia lapar lagi, dia menyusu lagi di situ. Jadi sebenarnya kalau dengan pijat bayi itu meminimalkan sekali ya anak itu yang sakit, yang namanya sakit. Iya. Selain ASI ya? Selain ASI. Nah, tapi kalau sudah jelas anak sakit, kecup-kecup datang, kan memang kalau bidan itu tidak boleh memberikan obat Mbak. Mungkin kalau di bidan-bidan praktek itu dia memberikan obat. Kalau saya sesuai dengan di sini kewenangan sebagai bidan, saya bilang, Bu, saya hanya ngomong imunisasi. Ketika anak ibu sakit nih kayak begini, ibu ke dokter umum di depan ya.
ya, kayak gitu ya. Jadi memang ada wewenangnya sendiri ya, batasan ketika memang sakit, kecuali kalau memang kondisinya masalah mengenai tadi ya pijat bayi, masalah ASI gitu ya. Artinya memang itu masih di wilayah Mbak Endang untuk menjelaskan kepada ibu-ibu tadi ya. Nah, ada yang menarik nggak Mbak ketika kita bicara kaum duafa ya gitu, artinya mereka hamil gitu, mungkin ada juga yang pengalaman anak pertama atau yang memang yang sudah anak keberapa gitu. Kalau saya melihatnya ya, dengan Allah memberikan kan wanita itu memang hamil, tapi saya merasa sekali pas saya duduk sebagai bidan, ada pasien yang konsul buat program hamil. Saya bilang, oh ternyata ada yang susah, ada yang sampai hamil anak ke-9 Mbak, begitu di USG. Jadi anak ke-9. Kita juga di LKC ada dokter spesialis ya Mbak, relawan, dokter spesialis, dokter kandungan yang sebulan sekali. Jadi begitu pasien datang, kita jadwalkan buat periksa kandungan, gitu kan. Nanti dia juga dilihat di situ ada di USG ya namanya Mbak ya. Ya senang, namanya duafa ya senang lah di USG seperti itu kan. Itu makanya saya melihat seperti yang mungkin dia tidak bisa di luar atau di puskesmas. Di puskesmas sendiri Mbak, itu dirujuk ke RSUD. Yang di RSUD ngantrinya Masya Allah. Sampai kemarin pasien begitu datang, saya lihat dia sudah 2 tahun tidak ke LKC, datang ke sini mau USG. Kemarin saya dari puskesmas, di puskesmas saya dirujuk ke RSUD, disuruh USG loh gitu. Tapi antrinya banyak banget Bu. Ya kalau menurut saya Bu, Ibu kan ini masih ada bulan depan nih, saya periksa aja kandungannya, nanti Ibu bisa dengar detak jantungnya. Nanti bulan depan kita USG, seperti itu. Ya berarti artinya memang ya mereka senang. Iya, yang membuat mereka mendapatkan pelayanan lebih dari LKC sendiri ya. Paling tidak USG itu mungkin dari dia anak ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-7 tidak pernah mereka dapatkan. Tapi pada saat anak ke-9 mereka merasakan yang namanya USG. Mbak Endang, kita akan bicara lagi mengenai kesehatan ibu dan anak. Sahabat Zakat TV, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, kembali lagi bersama saya dan juga Mbak Endang. Mbak Endang, tadi kita bicara mengenai kehamilan anak ke-9 ya. Nah, sebenarnya kan pemerintah sudah menyarankan 2 anak cukup. Apa sih Mbak yang terjadi dari mereka yang sampai memutuskan hamil lagi? Tadi ya, karena di sini ruangan itu yang pasien duafa. Pengetahuan ya? Pengetahuan, terus finansialnya gitu. Yang tadi Ibu kenapa Ibu nggak salah nih Bu, anak Ibu 9 hidup semua, hidup Bu bidan gitu, alhamdulillah gitu. Kenapa Ibu bisa begini, ini direncanakan enggak? Saya bilang gitu kan. Oh iya, habis kemarin mau suntik ke bidan nggak punya uang gitu, tapi Ibu nggak nyesal udah begini? Enggak lah, saya syukurin. Dia bilang seperti itu kan. Itu anak ke-9 ya, kita menyarankan Bu, nanti kalau sudah ini Ibu steril ya. Ibu steril, nanti memang melahirkannya di sana di RST. Nanti kalau Ibu bisa lahir normal, Ibu kita jadwalkan saja buat
dokter ya. Tapi kalau memang nanti ibu ada penyulit dan memang harus operasi sesar, ibu bisa langsung. Gitu. Kalau bicara alat kontrasepsi sendiri itu terbagi apa aja ya Mbak? Kontrasepsi itu ada yang hormonal, non hormonal dan alami. Tapi kalau yang hormonal itu sudah jelas ya, suntik. Tapi suntik. Obat ya? Yang diminum? Disuntik Mbak. Oh disuntik, hormonal. Itu ada yang 1 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali. Yeah. Seperti itu. Dan kalau biasanya pasien itu memang tidak mengerti ya. Dia begitu enjoynya dengan KB suntik, memilih KB suntik karena dia bilang dengan pil juga dia hormonal juga Mbak, tapi dosisnya rendah ya. Dibandingkan saya pil Bu Bidan dengan saya suntik. Tapi kalau pil sendiri mempengaruhi ASI nggak sih, rasa ASI? Jadi memang sudah sudah dikemas. Kalau yang buat ASI ada pil laktasi khusus, jadi isinya dia hanya satu macam saja. Itu minumnya dalam jangka waktu 1 hari sekali? Iya, 1 hari sekali, dan sebaiknya ketika minumnya jam 12 terus seperti itu. Tadi kita bicara yang hormonal. Kalau yang non hormonal nih? Yang non hormonal itu ya seperti ya spiral dan kondom Mbak. Ya. Gitu. Cuma memang buat IUD ini di masyarakat sekarang dia tuh perbandingannya dari pasien 25 yang dia kemarin saya ikut buat pemasangan implan dan IUD. Dari 25 pasien itu yang memilih IUD hanya 3. Kenapa Mbak? Saya bingung. Kenapa sih Bu? Kan kalau IUD itu spiral itu yang di bawah itu dipasang kan nggak kelihatan Bu Bidan. Tapi kalau implan juga hormonal ya Mbak ya. Itu kelihatan kan, bisa dipegang dengan alasan seperti itu. Jadi memang di LKC pun semenjak saya di bidan dari bulan Agustus akhir itu baru 2 orang saya pasang yang tadi non hormonal. Kalau yang tadi alami, yang apa? Alami itu dengan tanggal. Iya, tanggalan sendiri. Tapi kalender juga kan melihat dari siklus headnya juga harus teratur. Jadi harus ada percobaan dulu nih 6 bulan. Nah selama 6 bulan mungkin dia harus pakai KB kondom seperti itu. Kadang pasien juga nggak ngerti. Emang kalau KB kondom bisa diambil di sini? Kan itu yang pakai bapaknya gitu. Bisa ibu, tapi ibu yang datang ke saya gitu. Jangan bapaknya yang datang. Jangan bapaknya, kayak gitu. Jadi ya memang mereka juga memilih alat kontrasepsi ini yang simple, yang nggak ngebingungin dia gitu. Padahal saya sering menjelaskan karena saya perawat. Dulu saya di depan itu mendampingi dokter spesialis anak. Di situ ada pasien yang kanker orbita ya mata gitu kan. Dokternya tuh bilang begini, "Dang, lihat itu kenapa dok?" Saya juga nggak tahu. Saya bilang gitu kan. Itu karena pengaruh hormonal KB. Jadi mungkin dia sudah ada riwayat keluarganya yang nggak tahu lah ya, itu kita kan nggak tahu silsilah keluarga kita, kita nggak tahu kan. Kadang seperti itu yang sudah ada di dalam tubuhnya itu ada bakat. Saya sekarang ketika saya jaga di bidan, saya langsung ngomong ke pasien, "Bu, ibu ini sudah berapa lama KB hormonal?" Saya lihat, "Bu, kalau udah 2 tahun berarti ya." Saya bilang gitu. Sambil diomongin sama bapaknya buat pasang spiral. Saya jelasin, saya jadi belak-belakannya ke pasien. Tadinya pasien ngeliat saya jaga di depan, sekarang jaga di belakang. Kan ibu tahu, saya pernah di depan, saya pernah nemenin dokter, saya ceritain itu. Dia bilang, "Baru kali ini ada Bu Bidan yang ngomongin saya begini," gitu. Ya saya buat diri saya sendiri juga Bu, gitu kan. Karena ini dokter yang ngomong berarti kan tambah pengetahuan buat saya sampaikan ke ibu. Kalau bicara tadi hormonal itu efek sampingnya apa sih Mbak? Kalau tidak boleh terlalu lama sampai 2 tahun, artinya kita juga ingin memberikan informasi kepada sahabat Zakat TV ya. Begitu pentingnya informasi ini karena ternyata tadi sudah ada kondisi di mana ibu yang terkena kanker. Iya, seperti itu kan. Namanya hormonal itu kan dimasukkan zat kimia obat gitu ke dalam tubuh, namanya obat
obat gitu ya. Artinya seumur hidup kan ya? Iya. Kalau, ya. Makanya pasien pun datang dengan dia premenopause. Saya bilang begini, ibu disuntik terus. Ibu ini suntik sableng 3 bulan. Ibu tidak haid sampai sekarang. Ibu tahu kalau ibu sudah menopause kayak gitu. Sebaiknya diomongin lagi. Saya selalu begitu. Kalau suami ibu ngomong macam-macam, datang ke sini nanti saya ajak ngobrol. Saya bilang gitu kan, biar ibu tahu, ibu udah umur sekian, ibu masih terus dikasih ini namanya zat kimia gitu kan. Ya itu tadi ya. Jadi batasan zat kimia tersebut hanya maksimal sampai 2 tahun, Mbak? Iya. Yang baik gitu? Paling maksimal banget 4 tahun. Tapi 4 saya tahun masih menyarankan kalau sudah 2 tahun, Bu, nanti ya Bu. Walaupun dia kami suntikan 1 bulan, nanti ya Bu biasanya 3 bulan gitu. Jadi berkalanya ya? Atau saya memang ikut program pemerintah juga ya, sebaiknya memang IUD ya Mbak ya. Sebaiknya lagi memang ya ragu gitu. Jadi di antara tadi yang non hormonal, kategori hormonal dan juga alami, terjadi yang paling baik adalah di non hormonal dengan spiral tadi. Spiral tadi gitu. Ya saya juga tidak ini ya, karena teman-teman saya yang kesehatan pun takut dengan IUD seperti itu. Karena kalau konon kabarnya apa yang saya pernah dengar, katanya ada yang pernah terjadi di mana alat spiral itu hilang, tidak tahu di mana dan menempel di salah satu anggota tubuh. Iya, gitu. Itu bisa terjadi ya, Mbak? Saya bilang, yang ibu ingat hanya yang jeleknya aja. Sekarang namanya itu alat kontrasepsi dalam tubuh ibu jangan bilang nggak cocok karena kan belum dicobain. Terus yang proses yang ibu dengar itu jalan-jalan kemana-mana tuh Bu, alat spiralnya itu kan pasti ada proses Bu. Pasti dia merasakan sakit di bagian perut bawah. Itu kan kita pisahkan. Ibu kan masih member datang ke sini. Saya bilang gitu. Jadi dihilangkannya seperti itu Bu. Dihilangkan. Ya mungkin itu kasus yang perbandingannya sangat jauh sekali Mbak. Ya karena balik lagi itu adalah masalah pengetahuan sih Mbak. Artinya apa yang melakukan suatu perubahan itu kan tidak mudah ya, terutama untuk kaum ibu yang kita bisa bilang adalah kaum duafa. Ya kan? Mbak Endang, menarik sekali kalau kita bicara mengenai kesehatan ibu dan anak ya. Sebenarnya saya masih banyak lagi ingin menggali, tapi ternyata waktu juga yang terbatas. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ketemu lagi untuk membicarakan tentang kesehatan ibu dan anak. Sahabat Zakat TV, demikianlah pembicaraan saya dengan Mbak Endang mengenai kesehatan ibu dan anak. Kalau bicara masalah kesehatan ibu dan anak, memang perlu sangat diperhatikan ketika kita mengetahui masa kandungan kita selama 6 bulan, lalu periode 3 bulan ya Mbak ya? 3 bulan awal, triwulan kedua, dan juga triwulan ketiga. Itu proses pertama. Lalu proses bayi yang melahirkan, bagaimana kita harus tahu proses untuk merawatnya. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara memilih alat kontrasepsi yang baik. Nah, sahabat Zakat TV, kita akan kembali lagi dengan tema dan narasumber yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.